65 Marena datang ke perusahaan untuk mencari Irwandi. Kembali ke rumah sewa, Marena jatuh di atas tempat tidur dan menggigit selimut sambil terisak. Dia tidak menduga bahwa dirinya memohon dengan amat sangat kepada Irwandi untuk rujuk kembali. Tapi Irwandi tidak setuju. Setelah menangis, Marena meringkuk di tempat tidur dan tatapan matanya mengarah ke depan dengan tatapan kosong. Adegan Donita memohon kepada Wesky saat malam itu muncul di benaknya. Pada saat ini, dia sangat menyadari suasana hati dan rasa sakit Donita pada saat itu. Jika benar-benar tidak ada cinta untuk Irwandi, dia tidak akan pergi untuk memohon rujuk kembali, apalagi menangis sedih seperti ini. Namun, tidak ada jika. Sayangnya, sampai sekarang Marena tidak tahu bagaimana harus mengakuinya. Selalu berpikir bahwa dirinya benar-benar tidak berbohong, semua kebohongan, tetapi juga untuk Irwandi, untuk keluarga ini. Tidak ada kesalahan, dan tidak tahu bagaimana harus meminta maaf kepada Irwandi. Tetapi bahkan jika dirinya meminta maaf, semuanya sudah terlambat. Kepikiran dengan Donita, tatapan mata Marena tiba-tiba sedikit berbinar. Seperti orang yang tenggelam, yang menggenggam jerami. Tidak tahu bagaimana Donita sekarang. Bisakah mendapatkan solusi darinya? Namun, jika dia tidak ada solusi, tapi semua teman-teman yang ingin rujuk kembali setelah perceraian, jika dikumpulkan, mungkin mereka bisa mencari jalan keluar. Lagi pula, satu orang terhitung pendek, dua orang terhitung panjang. Jadi Marena menelpon Donita. Setelah telepon berdering beberapa saat, telepon ke Donita terhubung. Halo, Marena, ini sudah malam, kenapa kamu menelponku? Mendengar suara Donita yang keluar dari ponselnya, Marena baru menyadari bahwa hari sudah malam. Dengan segera mengatakan maaf, Donita. Kamu sudah tidur ya, maaf mengganggumu. Apakah kamu di rumah? Ada masalah apa? Donita tertegun. Aku ingin berbicara denganmu. Dengan sedih Marena berkata. Mungkin sekarang waktunya tidak pas. Donita menolak, sekarang, aku berada di rumah lamaku. Ah, Marena terkejut, kamu pulang ke rumah lama, kamu rujuk kembali dengan Wesky. Aku pulang ke rumah lama, tapi aku tidak rujuk. Donita berkata, sekarang sudah malam, mari kita bicara nanti lagi. Pada saat ini, Donita juga sangat sakit hati dan sedih, sejak malam itu, setelah dia berhasil merayu Wesky mantan suaminya, tanpa diduga, akhirnya Wesky melemah. Malam itu, tidak peduli seberapa keras Marena berusaha, dia sama sekali tidak berhasil. Dalam beberapa hari berikutnya, Donita berusaha setiap malam untuk mengembalikan Wesky ke masa kejayaannya. Baru mulai masih bagus, selama Wesky berada di tubuhnya, dia akan menjadi lemah. Ketika ditanya mengapa, Wesky memberitahunya dengan pahit, kepikiran dengan kekasihnya juga memukulnya saat berada di atas tubuhnya, dan dia mengeluh di bawah badan kekasihnya. Jadi Wesky merasa sakit hati dan tidak tertarik lagi. Melihat mata Wesky yang marah, Donita malu pada dirinya sendiri. Namun, dia enggan meninggalkan Wesky. Setelah berkonsultasi dengan psikiater, Wesky tidak membaik. Setiap malam, Donita sedih dan merasa bersalah karena masalah ini. Sekarang, Marena menelponnya. Bagaimana mungkin Donita punya waktu untuk peduli dengannya? Terlebih lagi, Donita, yang cerdas, kepikiran dengan penjelasan yang dibuat dirinya untuk mencari Irwandi, dan samar-samar mencurigai bahwa Irwandi mungkin memiliki masalah besar dengan Marena. Untuk saat ini, bahkan lebih mustahil untuk bertemu Marena. Dengan tidak berdaya Marena menutup telepon. Pertama, dia sangat kehilangan akal, namun, dia dengan cepat menyadari bahwa Donita telah berselingkuh, dia bisa pulang ke rumah lagi. Maka dirinya tidak berselingkuh, bukankah ada kemungkinan yang lebih besar, gagasan ini memberi harapan besar bagi Marena. Tatapan matanya penuh harapan. Bersiap untuk keesokan harinya, pergi ke perusahaan Irwandi dan bicara baik-baik dengannya. Di perusahaan Irwandi, dia tidak bisa mengusir dirinya. Keesokan paginya, setelah Irwandi datang ke perusahaan, dia mengubur dirinya dalam persiapan untuk penyerahan pekerjaan. Peraturan dalam dokumen, bahwa kali ini serah terima personel yang pekerjaannya diganti harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Dan dirinya harus melakukan serah terima di Departemen Penyerahan, dan juga pergi ke Departemen Perencanaan untuk melakukan serah terima, dan waktunya lebih ketat. Sibuk sepanjang pagi, dan akhirnya pekerjaan yang ingin diserahkan semuanya sudah dipersiapkan.
Setelah makan siang di kantin, kembali ke kantor dan melihat ke sekeliling. Menghela nafas, setelah serah terima, akhirnya meninggalkan kantor tempatnya bekerja selama lebih dari 2 tahun. Kemudian, Irwandi melepas mantelnya dan membersihkan kantor. Mengemas barang-barang pribadinya di dalam kotak dan meletakkannya di sudut kantor bersiap untuk menunggu sampai rencana penyerahan pekerjaan selesai, dan baru membawa kotaknya pergi. Melihat ke sekeliling lagi dan merasa cukup puas. Mempersilahkan Chika untuk datang ke kantor, melambaikan tangannya, wajahnya tersenyum dan berkata, setelah serah terima sudah selesai, ini adalah tempatmu. Lihat apakah ini sudah bersih. Chika tersipu dan berkata, kakak, jangan terlalu buru-buru. Aku ingin kamu tinggal 2 hari lagi. Haha, peraturan serah terima yang ditentukan dalam dokumen ini relatif ketat. Irwandi menjelaskan sambil tersenyum, lalu menunjuk ke kotak di sudut kantor dan berkata, barang-barang pribadiku diletakkan di sini untuk sementara. Aku akan memindahkan semuanya ketika serah terima selesai. Hehe, aku berharap kamu tidak pindah. Chika berkata dengan lembut, aku ingin kamu sering-sering datang untuk melihat-lihat. Melihat penampilan Chika yang centil dan lembut, hati Irwandi tiba-tiba bergetar dan segera mengalihkan pandangannya ke tempat lain, pindah pasti pindah, tidak bekerja di gedung yang sama, pasti juga bisa sering bertemu. Kakak, mendengar Irwandi berkata begitu, Chika merasa sedikit sedih, dan berkata dengan lembut. Haha, Irwandi terkekeh, aku akan pergi meminta Direktur Clive untuk menandatangani. Kamu tunggu di sini sebentar. Melihat punggung Irwandi dengan panik, awalnya hanya mengerutkan bibirnya, kemudian tatapan di mata Chika menjadi sedih, dia berkata dengan lembut, dan kemudian, terisak lagi, lalu dia tersenyum. Irwandi yang baru saja keluar dari kantor, tertegun dan melihat Marena berdiri di dekat dinding di luar pintu. Chika melihat Irwandi, menghentikan langkahnya dan dengan tersenyum menghampirinya, kakak, ada apa? Ketika baru selesai berbicara, dia juga melihat Marena dengan wajah masam, dia dengan segera berkata sambil tersenyum, iparku, mengapa kamu datang ke sini? Jika aku tidak datang, aku tidak akan tahu bahwa kamu memiliki hubungan yang begitu baik dengan Irwandi. Marena berkata sambil mencibir. Marena, apa yang kamu bicarakan? Irwandi marah. Chika meraih tangan Marena dan berkata, iparku, buruan masuk. Sambil berbicara dia menarik Marena masuk ke dalam kantor, memintanya untuk duduk di sofa, berbalik badan dan membuat secangkir teh, lalu meletakkannya di atas meja, dan berkata, iparku, apakah ada masalah datang kemari? Kamu sudah lama tidak datang kemari. Melihat Chika ke kantor Irwandi, penampilannya sangat akrab. Hati Marena menjadi lebih sedih, matanya memerah. Dia menatap Irwandi dan berkata, bukankah kamu, karena dia, tidak mau rujuk denganku. Sekarang kita sudah bercerai, tidak perlu rujuk lagi. Irwandi berkata dengan marah, apalagi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, tolong kamu jangan bikin kekacauan di sini. Aku sudah dari tadi datang kemari. Air mata Marena turun, aku melihat dengan mataku sendiri dan mendengarnya dengan telingaku sendiri. Dan masih mau berbohong padaku di sini. Chika yang sedang duduk, mendengar pembicaraan di antara mereka berdua, lupa untuk menjelaskan, dengan terkejut mulutnya terbuka, menatap bola-balik pada Irwandi dan Marena. Ternyata mereka sudah bercerai. Tetapi dalam hati tiba-tiba muncul, tidak mengherankan bahwa Irwandi sangat kurus beberapa hari kemarin, dan ada kesedihan di dalam matanya. Dan Marena sama sekali tidak ada pos apa-apa lagi. Jangan berpikir, orang berpikiran seperti kamu. Irwandi marah, dan berkata lagi, sekarang tolong kamu pergi dan jangan pernah datang lagi. Tolong kamu ingat, kita sudah bercerai. Kamu ingin aku segera pergi. Marena seperti tidak bisa mempercayainya, dia terisak dan berkata, kamu mengusirku pergi hanya karena untuknya. Irwandi sangat marah dengan Marena sehingga dia menunjuk ke pintu kantor dan berkata, Marena, tolong pergi sekarang. Atau aku akan memanggil satpam. Marena menangis, dia menatap Irwandi dengan mata yang penuh dengan air mata dan berlari keluar dengan menutup mulutnya. Chika, yang menyadari, segera mengejarnya. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan ke kantor lain, beberapa rekan mengulurkan kepala untuk melihatnya. Ketika mereka melihatnya, mereka dengan cepat menurunkan kepala mereka kembali. Melihat situasi ini, Chika sedikit ragu-ragu dan melambat. Setelah dia keluar dari perusahaan, Marena sudah menghilang.
Ketika kembali ke kantor, melihat Irwandi sedang duduk, merokok dengan sedih. Chika tidak bertanya apa-apa, dan hanya duduk diam di sofa. Setelah beberapa menit, suasana hati Irwandi menjadi tenang dan tersenyum pahit. Maaf. Kakak, ada apa? Tidak perlu minta maaf. Chika tersenyum bahagia, dan berkata dengan ragu-ragu, apakah kamu ingin aku menjelaskannya kepada iparku? Tidak perlu. Irwandi berkata dengan santai, berhenti sejekan, dan berkata lagi, kamu tunggu sebentar di sini. Aku akan meminta Direktur Clive untuk menandatanganinya. Karena persiapan Irwandi sudah teliti, jadi penyerahannya dengan Chika sangat lancar. Clive, yang sudah menandatangani, dengan hangat memegang tangan Irwandi, sudah waktunya untuk pulang kerja sekarang. Malam nanti, aku akan mentraktirmu. Mari kita bertiga duduk bersama. Awalnya seharusnya perayaan untuk kalian itu dilakukan hari ini atau besok malam, tapi aku tahu bahwa waktu penyerahannya relatif ketat. Ketika Direktur Jasmine menyelesaikan serah terima di Departemen Perencanaan, aku mengatur departemenku untuk merayakan promosi Irwandi dan Chika. Baru saja ingin pergi. Dengan senyum di wajahnya, Irwandi berkata dengan lembut, baiklah, tapi lebih baik, nanti malam aku saja yang mentraktirmu. Terima kasih, Direktur Clive, karena sudah menjagaku setiap saat. Pada saat yang sama, ingin merayakan promosi Chika. Chika, yang sedang berdiri, menatap Irwandi dengan sedikit terkejut. Awalnya dia pikir Irwandi akan menolak, tetapi dia tidak menduga bahwa dia setuju, dan mengatakan bahwa dirinya akan mentraktirnya. Namun, Chika segera berkata sambil tersenyum, seharusnya aku yang mentraktir. Terima kasih atas pelatihan dan perhatian kalian berdua. Dan aku tahu satu tempat dengan lingkungan yang baik dan rasa makanan yang enak, aku akan segera memesan kursi di sana. Haha, Clive tertawa, Chika, kamu pesan dulu, aku akan kembali ke kantor dan mengambil tas. Dan pada saat ini, Marena, yang keluar dari perusahaan Irwandi dengan menutup mulut, sudah duduk di dalam mobil dan berbaring di setir sambil menangis. 66 penolakan Irwandi. Berapa banyak yang didapatkan, seberapa banyak akan merasa kehilangan. Marena menangis. Semakin dia menangis, semakin dia sedih. Hari ini dia melihat penampilan dan sikap Chika dan Irwandi terhadapnya. Dia merasa bahwa dia benar-benar ingin kehilangan Irwandi dan semua cinta yang pernah dimiliki Irwandi untuknya. Tidak bisa. Irwandi hanya bisa menjadi miliknya sendiri. Marena, yang sedang menangis, menggigit bibirnya dan menatap keluar jendela mobil dengan marah. Namun, uang yang hilang masih dapat dicari, perasaan yang hilang apakah masih bisa dicari, terutama pada rasanya dikhianati. Bisakah itu diambil kembali? Setelah selesai makan malam, Irwandi yang sedang merasa bosan, sudah mabuk. Hatinya merasa gelisah dan ingin sendirian. Menolak undangan untuk bernyanyi, menyapa, setelah berpisah dari Clive dan Chika, dia perlahan berjalan ke rumah. Setelah berpisah, berkeliling dan Chika yang sudah kembali, melihat Irwandi yang seperti merasa kesepian, melihat rasa sakit di matanya dan mengikutinya dari belakang dengan tenang. Setelah sampai di rumah, Irwandi duduk di sofa dan merokok, dia pergi ke kamar tidur untuk mengambil pakaiannya untuk mandi. Menyalakan lampu dan melihat Marena sedang tidur di tempat tidur, seketika dia kaget. Melihat Irwandi masuk, wajah Marena menjadi panik, membuka selimut dan mengenakan piyama, tanpa mempedulikan udara dingin, dia turun dari tempat tidur, dan berkata, suamiku, sudah kembali, kamu pergi mandi dulu, dan aku akan mengambil baju untukmu. Pada saat berbicara, dia mendorong Irwandi keluar dari kamar tidur untuk pergi ke kamar mandi. Irwandi yang tersadar, melangkah ke samping dan berkata, Marena, apa maksudmu? Marena menatapnya dengan malu, dan berkata, kamu pergi mandi, aku mengambil pakaian untukmu. Kita sudah bercerai. Irwandi berkata dengan tegas, tolong jangan lakukan ini. Waktu itu kita terlalu gegabah. Mata Marena memerah, aku akan memperlakukanmu dengan baik lain kali. Aku tidak perlu. Irwandi menatap Marena dan berkata, kita sudah bercerai, mengapa kamu masih saja memohon untuk balikan lagi? Aku tidak peduli, aku hanya tahu aku mencintaimu. Marena yang centil, menatap Irwandi dengan lembut, aku ingin melahirkan banyak anak untukmu. Sambil berbicara, dia membuka piyama, dan memperlihatkan tubuh putihnya yang halus.
Melihat bentuk tubuhnya yang bergelombang. Tidak memiliki nafsu adalah suatu kebohongan, bagaimanapun, meskipun mereka sudah lama tidak berhubungan suami dan istri. Irwandi mulai gelisah, dan berkata, Marena, tolong kamu jaga sikapmu, sopan sedikit. Kenapa aku harus bersikap sopan di depan suamiku sendiri? Wajah Marena menjadi tersipu, dan berkata dengan malu-malu, apakah kamu tidak mau? Sambil berbicara, melangkah maju ke depan, dan ingin memeluk Irwandi. Entah kenapa, Irwandi memikirkan inisiatif Marena padanya malam itu. Kemudian, dikombinasikan dengan foto-foto yang diberikan oleh detektif pribadinya. Hari itu, setelah dia kembali dari kencan dengan selingkuhannya di Taman Wisteria malam itu. Menikung mulut selingkuhannya itu, termasuk barang selingkuhannya itu, dan kembali untuk mencium dirinya. Irwandi tiba-tiba merasa mual, dan dengan rasa jijik, dia mengerutkan kening dan menghindar, Marena, tolong kenakan pakaianmu dan pergi, aku bukan Sojun, dan aku tidak ingin menjadi ayah. Apa maksudmu? Wajah Marena memucat dan dia tertegun. Maksudku, aku sudah menyatakannya dengan sangat jelas. Irwandi melangkah mundur dan berkata, tolong berpakaian yang benar dan pergi. Aku tidak akan pergi. Marena menatap Irwandi dengan mata yang penuh dengan air mata, dengan tegas menatapnya dan berteriak, Irwandi, mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Teriakan Marena membuat Irwandi menjadi kesal. Kemudian dia tertawa dan berkata, baiklah, kamu tidak mau pergi, kalau begitu aku saja yang pergi. Sambil berbicara, dia berbalik badan dan berjalan menuju gerbang. Marena yang menangis, bergegas pergi, memeluk pinggang Irwandi dengan erat dari belakang, dan memohon, suamiku, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Kamu lepaskan aku. Irwandi mencoba melepaskannya, dan mengangkat tangannya untuk menyingkirkan lengannya dari pinggangnya. Marena memeluk tangannya lebih erat dan menangis, sebelum menikah, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan baik kepadaku sepanjang hidupmu. Suamiku, apakah kamu lupa? Janji ini, setelah banyak kebohongan dan pengkhianatan, semuanya sudah menghilang. Irwandi yang merasa sedih menyingkirkan tangan Marena dan berkata, terlebih lagi, aku memiliki martabat dan garis bawah, apa yang kamu lakukan sudah sangat merusak martabatku dan melanggar garis bawah aku. Selesai berbicara, Irwandi membuka pintu gerbang dan bergegas keluar, lalu dia mentutup gerbang itu dengan erat. Kata-kata Irwandi membuat wajah Marena yang sedang telanjang menjadi pucat, dia berdiri di sana dengan rasa malu dan terpana, dia melihat Irwandi tanpa daya membuka gerbang dan segera pergi. Setelah beberapa saat, dia bersandar ke dinding dengan mulut tertutup dan berjongkok sambil menangis. Chika mengikuti Irwandi ke lantai bawah. Kepikiran dengan kesedihan Irwandi, dia ragu apakah harus naik atau pergi. Dia sudah berlama-lama di lantai bawah, berpikir bahwa dirinya adalah seorang gadis, jadi mudah untuk salah paham untuk pergi ke sana pada malam hari. Meskipun sangat ingin naik, tapi Chika memutuskan untuk pergi. Berjalan keluar dari perumahan, Chika datang dari seberang jalan, bersiap untuk naik taksi pulang, tetapi setelah menunggu beberapa saat, tidak ada mobil yang datang. Pada saat ini, dia melihat Irwandi keluar dari perumahan. Ini sangat aneh, dan dengan terkejut berteriak, kakak. Dia melambaikan tangannya ke Irwandi. Mendengar teriakan itu, Irwandi melihat Chika di seberang jalan, dia sedikit bingung, dia berjalan mendekat dan dengan penasaran bertanya, kenapa kamu ada di sini? Aku kebetulan di sekitar sini ada urusan. Chika tersenyum dan berkata, kakak, hari sudah malam, kamu mau pergi kemana? Oh, Irwandi memberikan penjelasan, aku terlalu banyak minum bir, dan aku ingin keluar untuk jalan-jalan. Hehe, kalau begitu aku akan pergi menemanimu. Chika berkata dengan gembira. Hari sudah malam, sebaiknya kamu segera pulang, jangan sampai keluargamu khawatir. Irwandi menyarankannya, aku hanya berjalan di sekitar ini sebentar saja, lalu pulang ke rumah. Ayo jalan, jangan sungkan-sungkan. Chika yang menawan dan mempesona, menarik tangan Irwandi dan berjalan ke depan. Irwandi secara otomatis berjalan maju 2 langkah, dan berkata, kamu lepaskan tanganku dulu, aku tidak bisa berjalan dengan benar. Chika melepaskan tangannya, tetapi memeluk lengan Irwandi dan tersenyum senang, kakak, kamu terlalu pemalu, wajahmu terlihat memerah. Hehe. Mana ada, Irwandi menjelaskan. Setelah memikirkannya,
dia menunjuk ke taman kecil tidak jauh di depan dan berkata, mari kita pergi berjalan-jalan ke sana. Pada saat ini, Irwandi tersadar dari masalah Marena. Mengetahui bahwa Chika kebetulan datang ke daerah dekat rumahnya. Melihat taman kecil yang ada di depan, Chika berkata dengan lembut, baiklah. Selesai berbicara dia memeluk tangan Irwandi, tubuhnya juga sedikit meringkuk, dan perlahan berjalan ke taman kecil. Berjalan di taman kecil, Irwandi telah berpikir apa yang harus dikatakan, meraih rokok di sakunya, dan menyentuh tangan Chika, merasakan tangannya dingin, dia tersadar dan segera terdiam. Melihat Chika yang melepaskan tangannya, dia berdiri di sana dengan kepala tertunduk dan sedikit bingung. Irwandi melepas jaketnya, dengan hati-hati mengenakannya untuk Chika, dan terus berjalan lalu berkata, Chika, sejak kamu memasuki perusahaan, aku selalu bangga memiliki adik perempuan yang lebih muda sepertimu. Aku senang melihat kamu sebagai adik perempuanku. Chika, yang pemalu dan lembut, berjalan di samping Irwandi. Setelah mendengar perkataan Irwandi, wajahnya berubah. Dengan cerdas dia segera mengerti maksud Irwandi, meraih lengan Irwandi dan berkata, kakak, setelah aku selesai berbicara, baru kamu bicara. Kemudian tanpa menunggu Irwandi berbicara, Chika melanjutkan, pada waktu itu, aku baru saja memasuki universitas, penuh kerinduan dan rasa ingin tahu untuk semuanya. Aku melihat kamu ketika aku mengambil bagian dalam kegiatan kuliah mahasiswa, dan kamu meninggalkan kesan mendalam pada diriku pada saat itu. Tapi tak lama, kamu sudah lulus. Kemudian, aku tidak bisa tidak mendengar banyak tentangmu, dan aku lebih terkesan denganmu. Kemudian, di universitas, ada banyak anak lelaki yang mengejarku, tetapi aku tidak dapat membandingkanmu dengan mereka. Tapi semuanya membuat aku kecewa. Awalnya kupikir aku tidak akan bertemu denganmu lagi, aku tidak menduga bisa berada di perusahaan yang sama denganmu setelah lulus. Aku sangat terkejut dan senang, mendengar bahwa kamu sudah menikah. Aku merasa sangat sedih. Sambil berbicara, Chika menatap Irwandi dengan lembut dan berkata, apakah kamu percaya? Aku percaya. Irwandi tanpa ragu-ragu berkata, jadi hari ini aku ingin menjelaskan kepadamu. Aku selalu memperlakukanmu sebagai adik perempuanku. Selain itu, aku seorang pria yang sudah menikah. Hanya karena kamu sudah menikah, aku pikir kamu sangat bahagia. Jadi aku mengubur cintaku dalam-dalam untukmu. Chika mengubah lengannya menjadi pelukan dan berkata dengan lembut, sekarang, kamu sudah bercerai. Aku punya hak untuk mengejarmu. Sambil berbicara, Chika berhenti dan menatap Irwandi dengan lembut dengan mata yang berbinar. Irwandi, aku mencintaimu, ketika masih kuliah, aku sudah mencintaimu. Irwandi yang malu, dengan pandangan menghadap ke samping, dan kemudian menatap Chika, berkata dengan naif, tapi aku selalu menganggapmu sebagai adik perempuanku. Dan aku pria yang sudah bercerai, aku tidak pantas menerimamu. Irwandi, jangan membodohi dirimu sendiri. Chika mengulurkan tangan untuk menutupi mulut Irwandi, memandangnya dengan lembut, dan berkata, aku mencintaimu, dan aku tidak peduli dengan perceraianmu. Terlebih lagi, menurutku, kamu lebih menarik ketika kamu sudah menikah. Kemudian, Irwandi mencoba yang terbaik untuk membujuk Chika, dan memanggil taksi untuk membawanya pulang. Ketika sampai di rumah, Marena sudah pergi. Irwandi memiliki pemikiran untuk meninggalkan kota Brigil di benaknya. Selanjutnya 67 menyadarkannya.